Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana bijahi sayyidil wujud sayyidil kaunaini wal thaqalain Sayyidina Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bijahi ulama'illahil amilin awliya'illahis salihin khususan muallifa hadzal kitab Bulughul Maram Al-Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah kita, nikmat sehah wal afiyah, nikmat iman Islam, lebih-lebih kita rasakan pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesempatan untuk bisa salat berjamaah subuh dan dilanjutkan dengan zikir berjamaah. Dan saat ini kita mengaji berjamaah, mudah-mudahan kesetujuan ngauli ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengaji tentang babu salatil jama'ati wal imamati. Itu bab tentang salat berjamaah ya, dengan imam ya. Namanya berjamaah berarti ada imam, ada makmum ya, ada makmum. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dari Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati, salat berjamaah, afdalu, yaitu lebih utama, min salatil fadhi, dari salat munfarid, dari salat sendirian. Jadi salat berjamaah imam dan makmum yaitu lebih utama daripada salat sendiri. Nah, bisab'i wa ishrina darajah, yaitu memiliki keutamaan dengan nilai dan pangkat 27 derajat. Ini nilai pangkatnya 20 derajat. Tingkatan derajatnya ya, bukan pahala. Jadi pahala bukan, tapi tingkatan derajat. Nah, tingkatan derajat orang yang punya, yang suka salat berjamaah yaitu memiliki 27 derajat. Ibarat apa? Ibarat emas. Nah, ibarat emas bukan gramnya. Kalau gram itu tingkat kekhusyuan nanti. Nah, ini ibarat bukan emas, bukan gramnya, tapi apa? Karatnya. Nah, karat. Karat itu ada yang 22 karat. Beda saya pak lekor karat. Nah, beda saya sakarat.
Sakarat mate lagi 22 karat, 24 karat. Nah, ini derajat ini bukan gramnya. Orang mau beli misalnya beli emas ke toko emas misalnya, toko emas beli emas yang berapa karat? Ya yang paling bagus lah 24 karat. Berapa gram? 100 gram. Nah, sholat berjamaah itu bukan gramnya tapi karatnya yang 24 karat. 27 derajat. Nah, gramnya nanti besar dan tidaknya gram itu ditentukan dengan kualitas sholat. Ini yang dinamakan khusyuk. Nah, tetimun kalau derajat tingkatan derajatnya, karatnya itu orang berjamaah sama semuanya. Saya khusyuk tak khusyuk mau sholat berjamaah oleh 27 derajat. Tapi untuk gramannya tak ada. Coba panjenengan pada mulai 24 sudah harganya sama. Tapi untuk keuangan ditentukan dengan gramnya. Mun panjenengan andi PC 100 juta gram mawanya. Ya mun pera andi PC 500.000 oleh setengah gram. Tak ada pak sagram semangkin kan. Tak ada pak metong atos paling sagram paling fokus. Nah, boleh di telur ratus pera, ya oleh sekoni pera, sekoni gram. Nah, tinggal itunya kekhusyuan kualitas. Nah, sholat berjamaah mendapatkan 27 tingkatan derajat. Kalau tidak sholat berjamaah satu derajat. Ibarat emas paling rendah, karatnya. Ya benar mak, ya tak pati fokus namanya karat. Tapi lumayan emas dibanding perak ya lumayan lah kian emas. Nah ini ya, ini derajatnya. Jadi kita sholat berjamaah memiliki 27 tingkatan derajat. Untuk kesempurnaan sholat, kualitas sholat nanti yaitu khusyuk. Nah ya kan? Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga terus untuk bisa melestarikan yaitu menjaga salat berjamaah. Perintahnya Allah jelas di dalam Al-Qur'an. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u rukuklah ma'ar raki'in bersama orang yang ruku. Berarti bersama imam. Berarti sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah mau ruku bersama siapa? Ruku abon coba tak bisa. Ruku siapa? Imam katibian. Nah, kalau berjamaah ada imam yang diikuti. Perintah Allah. Nah, oleh karena itulah ya kita harus menjaga sholat berjamaah. Kemudian di dalam hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam athqalus salati 'alal munafiqin ya. Jadi yang paling berat salat yang paling berat, Athqal ini yang paling berat. Athqalus salati, salat yang paling berat, alal munafiqi bagi orang-orang yang munafik hatinya. Orang yang munafik, tak bersih hatinya, ya munafik hatinya. Paling berat salat bagi orang yang munafik adalah kata Nabi, salatul isya wa salatul fajri. Yang pertama adalah salat isya dan salat fajri, yaitu salat bro bagi orang munafik. Bro, salat isya ini paling berat, apalagi berjamaah. Salat subuh paling berat. Jangankan berjamaah, munfarid ketibian kadang lempoh. Nah, makanya orang-orang yang munafik paling berat itu adalah salat isya dan salat subuh. Nah, ini lagi
Bahaya, muka-muka tak sampai teti orang-orang semunafik. Ini penting, saking pentingnya solat berjamaah. Nah, suatu ketika ini ada di hadis muttafaq ya, di hadis rawahu Muslim ya, rawahu Muslim ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang? Rajulun a'ma, seorang laki-laki yang a'ma. A'ma itu tunanetra, buta. A'ma ini kan tak ngabes. Tunanetra. Kalau tidak bisa mendengar apa? Tunarungu. Nah, ini tak bisa jalan. Nah, stroke. Nah, akhirnya tak bisa melihat apa? Tunanetra. Kalau tidak bisa mendengar tunarungu. Ini tunanetra yang datang, seorang buta yang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata siapa yang a'ma tadi, orang yang tidak melihat tadi, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya tidak ada yang menuntun saya, yang mengajak saya, yang mengantar saya ilal masjid, menuju masjid. Maksudnya, saya buta ni katanya, beremah, kula jangan ke masjid, nak apa jangan bengkok, apa jangan ke masjid, tak ada saya nonton. Terus tak bentora, nah jauh kak, jauh. Masjid itu dulu di zaman Nabi tidak sepadat sekarang. Mungkin jaraknya agak jauh. Mungkin makin setiap RT bodoh, masjid dekat. Dulu jauh. Nah, ini orang buta tanya. Coba, bukan sebelum melanjutkan ini. Ini luar biasa. Berarti orang buta masih memperhatikan sholat berjamaah. Penting tidak saya harus ke masjid? Nah, ring buta nih. Nah, coba. Artinya penting tidak ya Rasulullah, saya harus ke masjid, tidak ada yang menuntun saya. Subung saya nonton aku lah. Farakhasalahu falamma wallada'ahu. Jangan. Kamu sholat saja di rumahmu, ya, sholat saja di rumahmu. Kata Nabi, sholat saja di rumahmu, jangan maksa, sudah. Tapi falamma wallada'ahu, nah kemudian Nabi SAW setelah mengatakan seperti itu, memanggil. Sebelum pulang tadi dipanggil. Sini dulu, sini dikatakan. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, hal tasma'un nida'a bis salah? Apakah kamu mendengar suara adzan sebelum salat? Maka si buta tadi mengatakan, qala na'am. Iya, saya mendengar. Apa kata Nabi? Qala, Rasulullah bersabda, fa'ajib, maka kamu mendatangi masjid. Oh, berarti kau tuh datang selama masih mendengar. Nah, boleh juga telur tengkaan. Nah, mendengar, datang ke masjid. Orang buta wajib datang. Nah, boleh saya tak buta. Nah, ini coba pentingnya kita sholat berjamaah di masjid. Nah, sahih hadisnya, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba, Anika. Yang pertama pelajaran yang bisa kita petik dari orang buta itu, orang yang buta masih memperhatikan pentingnya salat berjamaah di masjid. Sekalipun tidak ada yang menuntun, ngidinga, kalau masih mendengar suara adzan di masjid, datangi masjid, berarti dekat. Maksa berarti. Waktu itu kata ada saya nonton kau tuh arake. Ya Allah. Ini pentingnya salat berjamaah. Oleh karena itu marilah kalau dengan anyoon ke Allah Subhanahu wa taala terus menerus agar kita diberikan rezeki oleh Allah selalu menjaga salat berjamaah khususnya di masjid. Keutamaan darah. Mun salat nang compok ada usolli sunnat tahiyatul rumah, tidak ada. Tahiyatul bait, tidak ada. Tapi kalau di sini tahiyatul masjid. Kun ong kewei atua. Keluar atua. Tojuk iktikaf. Aduh, banyak pahalanya ketika di masjid. Nah,
Itu ya. Mudah-mudahan kula pun panjenengan paringi rezeki pun Allah berupa selalu menjaga salat berjamaah. Orang yang salat berjamaah pasti hatinya akan diberikan oleh Allah ketenangan. Allah akan memberikan rahmat. Misalnya orang salat berjamaah, ada satu hadis keterangan orang 40 waktu salat berjamaah berturut-turut, Allah akan memberikan rahmat penerang hidayah kepada hatinya. Bitong mulai mangken. Mun bari tak sempat bitong. Apakah kita sudah 40 waktu salat berjamaah? Bitong. Allah akan memberikan petunjuk kepada hati kita semua. Pun muka-muka diberikan manfaat barakah, muka-muka kita diberikan rezeki kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang ahli salat berjamaah, khususnya di masjid. Ada hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi sayyidil wujud sayyidil kaunaini wath thaqalain sayyidil arabi wal ajami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.